Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid yang dimuliakan Allah. Hari ini Hati mengimbau diri sendiri sekaligus kita yang hadir. Tema kita hari ini, semua ibadah itu berdasarkan petunjuk Al-Quran maupun contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak ada ibadah yang tidak ada petunjuk dan tidak ada ibadah yang tidak ada contoh. Di dalam Al-Quran Allah memberitahukan kepada kita orang yang beriman, Allah memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah ada 3 tujuan. Nah, oleh karena itu tujuan pertama sebagai khalifah, yang kedua untuk beribadah, yang ketiga untuk berjihad. Mari kita uraikan satu-satu persatu dalam Al-Quran berdasarkan petunjuk. Yang pertama, berdasarkan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30, Allah telah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku mau menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Maka setiap kamu adalah pemimpin. Agar kita menjadi pemimpin tidak celaka, Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bagaimana caranya supaya kita menjadi pemimpin tidak celaka. Allah memberikan gambaran supaya manusia jangan celaka. Sarannya kata Allah, harus kita berilmu. Di dalam Al-Quran sudah ditulis. Di dalam Al-Quran surat 52 nama surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk bermajelis, artinya belajar. Bermajelis itu bahasa Arab, jadi kita menuntut ilmu. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimat. Nuntut ilmu itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam hadis lain Rasul menganjurkan kepada kita talabul ilmi ila mahdi wal mahdi. Nuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur, artinya tanpa batas. Agar kita menjadi manusia tidak celaka, sebagai pemimpin harus punya ilmu. Maka kita disuruh milih oleh Rasul. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama kata Rasul, man arada dunya fa alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan kesenangan di dunia harus punya ilmu dunia. Wa man arada akhirat fa alaihi bil. Barang siapa menginginkan ilmu akhirat mau senang di akhirat harus kalian punya ilmu. Maka oleh karena itu kata Rasul, wa man arada huma fa alaihi bil. Barang siapa menginginkan kedua-duanya ada kewajiban itu untuk mencari. Tinggal kita milih. Kalau kita dikasih ilmu celaka. Kalau ilmu dunia mudah dilihat, tapi kalau ilmu akhirat susah melihat. Susah melihatnya kenapa? Kita tidak kelihatan. Orang badan itu sombong lihat takabur itu belum kelihatan. Hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Tapi hasilnya kelihatan. Iya. Nah oleh karena itu kita suruh pilih. Yang pertama kita dapat melaksanakan untuk menuntut ilmu. Nah setelah kita dapat ilmu, ada kewajiban lagi. Ada kewajiban kita yang kedua di muka bumi ini setelah kita mendapat ilmu harus bekerja. Suratnya sudah 9, nama suratnya Al-Tawbah ayat 105. Apa kata Allah? Wa kulli malul masarallahu ma'akum rasul. Bekerjalah kalian agar Allah dan Rasulnya melihat hasil pekerjaan. Maka masalah rezeki kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka. Nah
setelah kita bekerja, apa kelanjutan kita? Untuk mengembang biakan sebagai manusia, kita diwajibkan untuk menikah. Maka kata Rasul, an-nikahu bisunnati faman ghadiba bisunnati walaysa minni. Barang siapa yang tidak nikah berarti bukan umatku. Nah, oleh karena itu ada ayatnya. Ada ayatnya kita dianjurkan untuk menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Diperbolehkan kamu menikahi 2, 3, 4 silakan. Fa'in hitum ala ta'dilu fawaidah. Dan jika kamu takut tidak berlaku, cukup 1. Itu anjuran perintah dari Rasul. Bukan wajib nikah 2 ikut 3, 4, bukan. Diperbolehkan. Tapi kalau nikah itu kewajiban perintah dari Rasul. Kalau memang kamu umatku, silakan ikuti aku, kata Rasul. Karena umat yang lain ada juga yang tidak nikah. Katakanlah mungkin biarawati atau pastor itu mungkin tidak nikah. Tapi kalau gitu dikatakan oleh Rasul, an-nikahu faman mau sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak nikah berarti bukan umat. Ada kewajiban kita untuk melanjutkan keturunan kita agar kita dapat berkembang biak mencari pasangan. Begitu kita dapat ilmu, ada kewajiban kita bekerja. Begitu kita bekerja, ada kewajiban kita untuk berkembang biak mencari pasangan. Artinya melanjutkan keturunan agar kita beribadah tenang. Kalau kita masih bujang, masih gadis, belum ada pasangan, ada keimanan kita, tapi belum tenang. Maka kata Allah, "Wallazi anzala sakinata fi qulubi liyazdadu imanan wa 'ala iman." Begitu kita nikah, maka kami tambahkan ketenangan bagi kamu. Boleh kan belum nikah, sholat kita kadang-kadang, kadang tidak lama tidak berarti. Tapi begitu kita nikah, agama kita mulai sempurna, ketenangan batin mulai. Kenapa? Kedua-duanya membutuhkan perlindungan, membutuhkan bantuan. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Tujuan manusia yang kedua diciptakan oleh Allah di dalam surat 51, nama suratnya Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia di muka bumi melainkan untuk beribadah. Tetapi kebanyakan manusia beribadah tapi tidak tahu tujuan. Kenapa tidak tahu tujuan? Banyak mereka melakukan perbuatan sholat, tapi maksiat makin jalan. Dengan istilah sekarang apa namanya? STNJ. Sholat terus maksiat makin jalan. Kita lihat tiap tahun bangsa kita ini naik haji umroh, berubah tak? Tidak. Karena mereka tidak tahu tujuan ibadah. Ibadah yang paling dibutuhkan oleh Allah adalah sholat. Kalau haji, ya dia mampu, tidak mampu jangan maksudkan kehendak. Kalau puasa itu diwajibkan setahun sekali, itu pun juga masih pajak diwakilkan, fidyah atau kodok. Tapi kalau sholat, tidak bisa tegak, sholat dulu, dan pajak duduk, sholat berbalik dulu, sholat dulu. Harus disalat. Saking pentingnya sholat. Karena dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 Allah memberikan penjelasan kepada kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah oleh Al-Quran itu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mengingat Allah itu lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah lain. Haji pajak ba'dal haji, puasa pajak fidyah dengan qada. Tapi kalau sholat fardu ain yang tidak ada diwakilkan. Dan baca tegak sholat dulu, dan baca dulu berbalik juga pakai isyarat. Kalau tidak baca isyarat lagi berarti tinggal disolatkan. Hadirin di masalah Jumat yang dimuliakan Allah Taala itu manusia diciptakan oleh Allah yang kedua harus beribadah. Banyak orang melakukan pelanggaran yang tidak tahu tujuan ibadah. Saya seluruh Ustaz Palembang ini aku bilang Ustaz Palembang. Saya Ustaz Palembang. Ustaz Enkot, Ustaz Lapas. Seluruh Lapas akan tahu. Senin lapas merah, siang lapas pajur, Selasa lapas anak, Rabu lapas narkoba, hari Kamis itu lapas wanita. Semuanya itu orang baik, tidak orang pintar, tapi tidak benar. Maka kata Allah,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Agar keimanan kita jangan rusak, bergaullah kalian dengan orang-orang benar dan jangan orang pintar. Kalau orang pintar banyak di lapas itu pintar kalau haji atau haji. Baru-baru ini berapa banyak ditangkap? Padang gunung 21. Sholat selama di sholat, tapi dia tidak tahu tujuan sholat. Maka kata Rasul, apa kata Rasul? Hancur jasad karena tidak punya jiwa, hancur jiwa karena tidak punya amal. Bagaimana kita beramal karena kita tidak punya ilmu? Bagaimana punya ilmu karena kita tidak punya iman? Iman rusak karena memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Zariyat, surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 23, apa kata Allah? Apara'ay man ittakhadha ilahahu hawahu wa Allah. Pernahkah kamu melihat orang yang memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya itulah. Ya masuk apa sih? Orang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan dirinya. Siapapun orangnya kalau sudah megang jabatan, aku yang menghasut. Aku megang jabatan ini. Aku kepala sekolah, aku kepala dinas, aku kepala segala macam. Memperturutkan hawa nafsu. Padahal di langit di atas langit ada orang. Nah oleh karena itu hadirin jiwa Allah. Makin belajar Allah. Tujuan manusia yang kedua, dia lain dari untuk beribadah. Yang ketiga, tujuan manusia harus berjihad, jihad harta dan jihad jiwa. Tidak sempurna iman kita kalau belum berjihad jiwa dan jihad harta. Apa jihad harta? Barangkali itu aja sholat. Banyak orang sholat tidak tahu. Begitu sholat tidak infak, tidak diterima. Ada ayatnya ada. Yang macam-macam Al-Quran beta tidak tahu ayat itu apa kata Allah. Itu dia surat Al-Baqarah. Ayat 1, 2 sampai 5. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab di dalamnya tidak ada keraguan bagi orang yang takwa. Orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang takwa harus yakin dengan adanya yang gaib. Ya kamu sholat itu kan tidak kelihatan Tuhan itu, tapi ada. Itu lagi yakin. Apalagi wa yuqimuna shalah, menjaga sholat. Apalagi wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada kamu. Nah oleh karena itu kan kita tidak sholat tapi tidak infak, tidak diterima. Ada ya. Dan ketiga, namun surat Al-Imran ayat 92. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak ada kebaikan sholat yang kamu kerjakan tanpa menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada kamu. Karena perintah sholat dalam Al-Quran 82 kali, perintah sedekah 28 kali, perintah zakat 60 kali, perintah infak 160 kali. Sama dengan kita punya motor, punya mobil, 2 bahan bakar yang ada di mobil itu, 1 oli, 2 bensin. Kalau kasih oli ada bensin, tidak jalan. Ada bensin, kasih oli, tidak jalan. Sama, kita sholat, tidak infak, dan terima kata Allah. Karena ayatnya sudah diperintahkan. Di halaman yang pertama sesudah Al-Fatihah, baru Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab tidak ada keraguan bagi orang yang takwa. Di dalamnya itu dikasih keraguan. Nanti di orang takwa itu sudah dikatakan Allah. Tidak orang takwa itu bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ciri yang ketiga ini ada kewajiban kita untuk berjihad harta maupun berjihad jiwa. Nah sekarang ini ada kesempatan karena jihad yang dibutuhkan oleh Allah itu biar sedikit asal istiqomah. Berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 baris. Kalau 5.000 dah banyak duitnya masuk. Yang dibutuhkan Allah itu istiqomah. Tapi lebih besar memang berkawan dong. Jangan jadi 100.000 bulan ini tahun depan berminggu lagi. Tidak ada nilai kata Allah itu. Yang dibutuhkan Allah itu istiqomah terus menerus. Sama lah dengan mau merokok. Sebenarnya pun merokok masih sebatang masuk mulut. Tapi dia duit 10 bungkus. 2 bungkus sekali masuk enggak, tetap sebatang.
jiwa kita, ya itu tadi. Minimal kita mampu lah kita sholat subuh. Jihad jiwa kita minimal kita mengajak untuk kebaikan. Ada ayatnya. Surat 3 ayat 104. Apa kata Allah? Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah di antara kamu mengajak berbuat baik. Yang mana? Itu betul ya kalau nak tulis harta. Jihad jiwa kita mampu lah kita sholat tahajud untuk diri kita sendiri. Apa sholat tahajud? Itu perintah Allah langsung. Kalau dia atau beliau itu perintah Rasul. Tapi kalau kau sholat tahajud itu perintah Allah langsung. Apa perintah Allah langsung itu jihadnya? Surat 17 nama surat tadi surat ayat 79. Apa perintah Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan dalam 23 malam kalian bangun lakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Apa disuruh nambah? Ya kurang. Siapa yang itu kurang? Ya Allah. Kita tahu kita kekurangan kita sholat. Mana ada yang kita sholatnya kurang? Mana dikatakan kurang? Kita masih remaja dulu. Apalagi mau waktu masih remaja. Banyak orang bangun malam hari tapi belum tentu sholat. Tapi kencing. Bangun jam 2 kencing tidur lagi. Semua kesiangan. Nah kalau mau jihad itu perintah Allah langsung. Bangunlah. Bangun 23 malam. Lakukanlah sebagai sholat ibadah tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kamu. Banyak orang yang tidak tahu. Kenapa itu sudah nambah? Kita masih remaja dulu hingga banyak dosa. Mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan kenakalan remaja kita dulu makan pempek itu makan uang. Nah, dulu saja. Mohon ampun di malam hari. Bagaimana nutupinya? Mohon ampun. Ampun Allah. Lakukan sholat ibadah tambahan bagi kita. Karena kita banyak kekurangan. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada 3 kewajiban kita di muka bumi berdasarkan perintah Allah. Yang pertama, kita sebagai khalifah. Yang kedua, untuk beribadah. Yang ketiga, untuk hijrah atau jihad jiwa maupun jihad harta. Sebab apa? Kalau kamu baca Al-Quran di alam barzah, ada 2 penyesalan orang yang sudah meninggal. Satu, minta kembalikan ke muka bumi untuk mencari amal. Yang satu minta kembalikan untuk infak. Ada ayat, surat 23 nama surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Apa kata Allah? Orang ini sudah mati tapi minta kembalikan ke muka bumi agar mereka dapat beramal. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Apabila salah satu di antara kalian meninggal dunia, Allah Rabbil Qiyam, ya Tuhan kembalikan aku ke muka bumi. Kenapa? La'alli a'mal muslihat agar aku dapat beramal. Giliran hidup tak ada beramal. Giliran mati baru nanti tak balikan. Itu menyesal manusia yang pertama. Penyesalan manusia yang kedua ingin bersedekah, ingin berinfak. Kada disiampakan. Begitu dia masuk alam barzah dilihatkan catatan amal sedekah atau infak. Sudah kate. Maka dia menyesal. Apa yang ada surat 63 6 surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah? Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, sekiranya Engkau bisa menunda kematianku, fasaddaqu aku minas sholihin, agar aku dapat bersedekah ya Tuhan. Mati. Lalu kita balik ke sedekah. Nah ini adalah kesempatan kita dan nasib kita tuh. Sekali lagi hotel menimbang diri sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan kita secara gotong royong cepat terlaksana. Jangan merasa banyak amal. Ditantang oleh Allah. Surat ketiga nama surat Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Al-hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa la ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira masuk surga? Sebelum aku melihat jihadmu, mana jihadmu itu mana? Sebelum aku melihat kesabaran, mana sabarmu? Kalau masuk surga, ada kalau mau sudah haji yang berduit. Yuk kalau ada jaminan kali kan, maka Allah mengatakan ditantang oleh Allah. Jangan kamu mengira masuk surga sebelum aku melihat jihadmu, jihad harta maupun jihad jiwa. Kalau kita usah lama, tidak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Tapi kali ini masuk
lebih besar itu lebih bagus. Barangkali sekali lagi hotel melibat diri sendiri, ada kesempatan kita untuk donasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau itu salah dari saya, kalau benar itu dari Allah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Rahman. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu pandai sungguh di hadapan ya Allah. Beri hidayah kepada kami ya Allah, dekatkan kesabaran-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Terimalah amalan mereka ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terimalah amalan mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, tambahkan ilmu-Mu agar kami dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La